Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Brino Leonal Burhanuddin, Muhammad Nur Huda, dan Nur Lailatul Humairah akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan penyajian data. Di sini kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian penyajian data, yang kedua adalah tabulasi dan grafik, dan yang ketiga adalah macam-macam grafik. Oke, baik. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, dan mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau perbandingan dan lain-lain. Dalam kerja penelitian, ada beberapa cara untuk mendapatkan hasil pengukuran. Penyajian data sebaiknya dipilih tergantung jenis data, selera dari peneliti, dan tujuan penampilan data itu. Dan langkah pertama dalam kinerja analisis statistik adalah pengumpulan data yang sistematis. Fungsi penyajian data ada 6. Di antaranya yang pertama adalah menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua adalah mengadakan perbandingan pada sewaktu-waktu. Yang ketiga, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang keempat adalah dapat data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Dan yang kelima adalah memudahkan dalam pembuatan analisis data. Dan yang terakhir adalah membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan yang lebih tepat, cepat, dan akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang poin B, yaitu tabulasi dan grafis. Yang pertama ada tabulasi data. Bahwasanya tabulasi data bisa diartikan dengan penyajian data ke dalam bentuk tabel untuk diagram untuk memudahkan pengamatan atau evaluasi. Kemudian tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya jumlah pegawai menurut pendidikan itu bisa ditabelkan. Kemudian di sini macam-macam tabel, ada 3. Yang pertama tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Yang pertama tabel baris kolom, yaitu merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Kemudian tabel kontingensi merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan asosiasi antara 2 variabel kategori, di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori variabel. Macam-macam grafis dan penyajian data dalam bentuk diagram. Macam-macam grafis di sini grafis terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama histogram, yaitu grafis yang berbentuk segi 4. Yang kedua poligon, yang ketiga ogive, yaitu grafis yang dapat dibuat dari distribusi tunggal maupun bergolong. Yang selanjutnya yaitu kurva, yaitu grafis poligon yang sudah dilicinkan. Yang kelima picet atau lingkaran, yaitu grafis ini berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang membagi lingkaran menjadi beberapa daerah. Yang keenam piktogram cat, yaitu grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kartogram cat, yaitu grafik yang berupa peta. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Dalam pembagiannya, data dalam bentuk diagram dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama diagram batang, yaitu diagram yang
berbentuk persegi panjang dengan skala atau ukuran yang sesuai data yang bersangkutan. Yang kedua yaitu diagram grafis, yaitu diagram yang sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk serba terus atau berkesinambungan. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran sering digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Yang terakhir yaitu diagram lambang atau simbol. Diagram ini banyak digunakan untuk data yang menarik dan dapat dilukiskan oleh satu gambar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.